pengalaman pertama. Terima kasih Bu Binti, tadi lupa untuk di record. Ini adalah sebuah pengalaman pertama bagi kami melakukan ujian secara daring karena kami sendiri pretest di tahun 2018. Hanya saja kemudian waktu itu kami pribadi nilainya dinyatakan lulus dalam kategori L2. Nah, L2 ini berarti nilainya kurang dari 70. Berarti saya tidak pintar sebenarnya. Cuma bejo ya. Sehingga bisa mengikuti PPG di tahun 2021 kemarin. Seharusnya kalau L1 itu PPG-nya di tahun 2019. Nah, 2019 itu pelaksanaan PPG selama 6 bulan. 3 bulan tatap muka dan 3 bulan jadi blended. Dengan sistem dan pola seperti itu tentu banyak biaya yang harus dikeluarkan, banyak waktu yang harus diluangkan, serta banyak tenaga yang harus terkuras. Karena terkait dengan biaya, misalnya PPG kita untuk daerah Madiun barangkali harus ke Kediri misalnya, jadi butuh biaya hidup, butuh transport, butuh keperluan sehari-hari. Tetapi dengan daring seperti ini malah menambah banyak kesempatan, hemat waktu, hemat energi, hemat biaya tentunya. Nah, pengalaman kami di tahun 2021 untuk PPG daring ini tentu tidak semudah membalik tangan, melainkan banyak trik, tips, dan cara bagaimana kemudian kita sukses UP ya, waktu itu UP, ujian pengetahuan sebagai penentu kelulusan di akhir kegiatan PPG. Tentu hal ini harus kita pelajari bersama, harus kita ketahui bersama bagaimana trik dan tip memahami soal-soal ya, memahami soal-soal yang akan kita kerjakan di saat kita mengikuti kegiatan pretest besok. Harapan dan doa kita bersama semoga Bapak Ibu saudara saya yang ada di Madiun senantiasa diberikan kemudahan, kelancaran, dan lulus pretest. Sebenarnya kalau kita mau belajar Bapak Ibu semuanya di aplikasi Akpai, di aplikasi Pak Akpai itu sudah lengkap. Kalau kita mau belajar soal-soal pretest di aplikasi Akpai itu sangat lengkap. Di sana ada soal P3K, di sana juga ada soal pretest PPG, di sana juga disediakan perangkat pembelajaran. Jadi semuanya lengkap, komplit, tidak kurang sedikit pun. Hanya saja kemudian setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda. Bagi yang memiliki kemampuan kinestetik, kemampuan verbal dan sebagainya, jadi cara memperlakukannya pun harus berbeda. Ada yang bisa mengerti, paham setelah dijelaskan, ada yang bisa paham dan mengerti ketika cukup dengan cara membaca. Nah, kali ini dengan perkembangan teknologi kita bisa membaca dengan mendengar, membaca dengan cara mendengar. Artinya file, dokumen yang tersimpan di handphone kita bisa membacanya karena kita memiliki kemampuan yang memiliki kemampuan verbal, harus mendengarkan atau dijelaskan orang lain misalnya. Maka di handphone kita di Play Store itu sudah disediakan namanya apa itu? Text to reader kalau tidak salah ya, saya lupa di Play Store itu ada. Jadi kalau dokumen-dokumen penting, kemudian ada modul, ada materi yang harus kita belajar, tetapi kita sibuk dengan kegiatan dan aktivitas kita nggak sempat membaca seperti itu, maka gunakanlah handphone. Dokumen itu bisa kita baca dengan cara mendengarkan melalui headset misalnya, sehingga kita tidak kesulitan untuk membawanya kemana-mana. Text to reader atau PDF to reader ada. Jadi ada banyak aplikasi yang bisa membaca dokumen dalam bentuk PDF,
yang sudah tersimpan dalam handphone. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, beberapa minggu lalu kami juga diminta ngisi bersama teman-teman AKPAI Kalimantan Selatan ya, diprakarsai oleh Kabupaten Banjarbaru. Alhamdulillah hampir provinsi ya ikut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kunci sukses itu prinsip saya di dalam hidup, bahwa orang penting itu bukan mereka yang memiliki pangkat dan jabatan, namun sejatinya orang penting adalah orang yang senantiasa bisa memberi manfaat untuk orang di sekitarnya. Direndahkan tidak mungkin jadi sampah, disanjung tidak mungkin bulan. Teruslah melangkah selama di jalan yang benar, meski kebaikan tak selamanya dihargai. Tidak perlu penjelasan, karena yang menyukai tak, dan yang membencimu tidak percaya terhadap apa yang telah kita lakukan. Hidup itu bukan siapa yang baik, melainkan siapa yang memberi manfaat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita hanya mencoba, bukan berarti apa yang akan saya sampaikan itu 100% benar, karena nilai kebenaran semata-mata adalah milik Allah, kebenaran hakiki. Nah, trik atau tip cara bagaimana kemudian kita sukses di saat PPG. Yang pertama ya, tentu yang awal adalah doa. Berdoa dulu. Kita tidak boleh melupakan itu. Di samping kita berdoa kepada Allah, kita juga mohon doa restu kepada orang tua, terutama ibu kita. Pertama adalah kita tenangkan pikiran. Tenangkan pikiran. Artinya bahwa psikologi kita itu tidak boleh bercabang kemana-mana. Jangan berpikir tidak lulus, jangan berpikir sulit, jangan berpikir kuat. Artinya apa? Kalau kita sudah nervous duluan, sebelum kita berperang, ada rasa canggung, ada rasa itu akan mempengaruhi pola pikir kita, akan mempengaruhi cara kerja kita, cara kerja otak kita. Dan akhirnya ketika kita menjawab soal-soal, itu yang harusnya benar bisa jadi salah karena gugup tadi. Karena tidak percaya diri, akhirnya jawaban yang seharusnya benar jadi salah. Itu yang pertama. Yang kedua, slide-nya tampil ya, Bu Binti? Tampil, Pak. Tampil. Jelas. Yang kedua, trik yang kedua mulailah dari soal yang paling mudah. Kita jangan konsen pada soal yang menurut kita sulit. Ketika ketemu dengan yang soal, ketika kita ketemu dengan soal yang sulit pembacaannya, sulit mencari kunci jawabannya, maka kita tinggalkan. Jangan konsen pada soal yang itu menyulitkan kita, karena satu, membuang-buang waktu. Yang kedua, belum tentu walaupun kita berpikir lama, jawaban itu pasti belum tentu benar. Kebenarannya masih dipertanyakan. Makanya dari itu, daripada kemudian waktu kita terbuang sia-sia untuk berpikir soal yang sulit, maka lalui atau lewati soal itu. Karena kalau kita berpikir konsentrasi pada salah satu soal yang sulit, nanti akan kewalahan di masa-masa injury time, di masa-masa waktu mepet ya. Katakanlah kita besok itu kan waktu mengerjakan 1 jam 15 menit. Nah, di saat menit ke-60, artinya waktu kita masih tersisa 15 menit. Gara-gara memikirkan soal-soal yang sulit, ternyata
dari waktu yang 15 menit itu masih banyak soal yang belum terjawab. Katakanlah 30. Yang artinya kita harus menyelesaikan soal itu 30 detik setiap soalnya. Ini juga berpengaruh terhadap cara berpikir kita, berpengaruh terhadap beban pikiran, berpengaruh terhadap psikis. Akhirnya karena sudah terburu-buru, khawatir ada soal yang tidak terjawab, maka kita melakukan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan tergesa-gesa, sehingga di saat seperti itu jawaban yang semestinya itu benar akhirnya jadi salah. Ya. Kenapa? Kita tadi sudah berpikir soal yang sulit, kita tadi sudah konsen pada satu soal yang sulit, sementara jawabannya belum pasti. Sehingga di masa-masa injury time, kita terburu menjawab, klik jawaban, yang jawaban itu karena menjawabnya tergesa-gesa, seharusnya soal itu gampang bagi kita. Tapi karena kita tergesa-gesa, karena kita terburu-buru dikejar waktu, akhirnya kita menjawabnya juga terburu-buru. Bahkan ketika membaca pun tidak konsen. Akhirnya jawaban yang mestinya benar karena soalnya itu tidak terlalu sulit, bisa jadi salah. Jadi sekali lagi mulailah dari soal yang mudah. Yang ketiga, trik yang ketiga, tipnya adalah membaca petunjuk soal. Artinya gini, ketika besok ketemu dengan soal-soal yang ada narasinya, ada pernyataan-pernyataan atau perilaku-perilaku, biasanya di bawah itu langsung ada petunjuk soal, ada permintaan soal. Misalnya ada instruksi, bacalah langkah-langkah pembuatan RPP berikut. 1, 2, 3, 4. Kemudian pertanyaannya di bawah misalnya perbedaan silabus dan RPP. Jadi jauh. Makanya kemudian langsung membaca petunjuk soal. Ini juga menghemat waktu. Andaikan kita membaca, coba contohnya seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Ini kan banyak. Perhatikan sikap dan perilaku. Maka langkah yang pertama harus kita lakukan adalah membaca yang ini, yang berwarna merah. Ini petunjuk soalnya di sini. Di antara dan perilaku di atas, manakah yang merupakan pelaksanaan hak dan kewajiban? Jadi baca dulu petunjuk soalnya. Baru kita mulai dari awal lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Begitu Bapak Ibu. Jadi petunjuk soalnya dulu. Kalau kita membaca dari atas langsung 1, 2, 3, kemudian membaca petunjuk soal, membaca permintaan soalnya, maka kita akan membaca 2 kali. Akhirnya waktunya pun akan hilang. Dalam beberapa hitungan detik akan hilang. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, fahami karakter soal. Fahami karakter soal. Nah, tadi itu ada warna merah dan ada warna kuning. Karakter soal. Nanti saya contohkan satu persatu. Yang terakhir, pilih soal yang kita sukai. Ini juga hampir beda dengan soal yang mudah, itu beda dengan yang kita sukai. Karena kita memiliki kecenderungan yang berbeda. Ada yang suka dengan soal-soal sejarah. Ada yang suka dengan soal-soal matematika misalnya. Tapi besok kalau pretest, kita selaku guru keyakinan dan guru kepercayaan, itu tidak ada soal matematika. Tetapi adanya soal fikih. Nah, di soal fikih itu kan menghitung. Misalnya kita suka dengan ilmu menghitung, dengan ilmu matematika, maka kita mengawali dari soal-soal seperti itu. Kenapa demikian? 1, 2, 3, 4, 5. Trik-trik ini akan menjadi modal bagi kita untuk lulus. Kita suka dengan soal matematika, kerjakan dulu matematika. Fikih katakanlah, karena fikih itu menghitung. Persentase zakat misalnya.
kita suka dengan itu, kerjakan dulu itu. Itu karena kita sudah suka, kita juga bisa mengukur diri kita. Kalau kita misalnya suka dengan matematika, maka kita yakin jawaban itu benar. Kalau sudah yakin jawaban itu benar, maka itu menjadi modal awal agar kita lulus pretest. Contoh seperti saya itu paling kesulitan ketika belajar sejarah. Nah, saat itu kemarin sejarah SKI ya, sejarah kebudayaan Islam, sejarah perkembangan Islam dan semacamnya, saya tinggalkan dulu. Bukan karena soal SKI itu hanya sedikit ya, tetapi satu memang saya pribadi tidak begitu bisa dengan SKI. Menghafal nama tempat, menghafal nama orang, menghafal nama kota misalnya. Belum kita menghafal tanggal. Ini sulit sekali. Tanggalnya sama, bulannya berbeda, tahunnya sama. Ini sulit. Ini sangat sulit bagi saya pribadi, sulit. Mending kalau saya belajar matematika, karena itu pasti gitu kan. Tapi kalau sejarah saya angkat tangan. Nah, kesulitan-kesulitan seperti ini yang saya alami, saya tinggalkan waktu itu. Jadi menjawab soal-soal yang paling mudah, kemudian mengerjakan soal itu dimulai dengan petunjuk, ya, petunjuk membaca soal. Kenapa demikian? Ini semuanya demi menghemat waktu. Kalau kemudian waktunya hanya habis digunakan untuk membaca soal yang sulit, akhirnya seperti yang saya katakan tadi, waktu itu akan habis sia-sia, terbuang sia-sia, gara-gara memikirkan salah satu soal yang sulit. Dan ketika masa-masa injury time, karena dikejar waktu, akhirnya kita menjawab soal yang mudah, dan seharusnya jawaban itu benar menjadi salah karena terburu-buru. Baik, ini kita mulai contoh soal. Nah, ini seperti tadi. Ini bisa dikatakan mudah, bisa dikatakan sulit. Ketika kita ketemu dengan soal seperti ini, seperti yang saya katakan tadi, mulailah dengan membaca petunjuk soal. Nah, petunjuk soalnya di sini yang berwarna merah. Yang kedua, kita harus paham karakter soal, atau dalam bahasa lain, kita harus paham keyword, kata kunci yang ada dalam soal. Di antara dan perilaku di atas ya 1, 2, 3, 4, 5 ini, manakah yang merupakan pelaksanaan hak dan kewajiban? Jadi karakternya, keyword dari soal ini adalah hak dan kewajiban. Sebagai warga negara sebenarnya tidak harus kuning. Hak dan kewajiban dalam konteks menjaga persatuan dan kesatuan. Jadi keyword, kata kunci pertama adalah hak dan kewajiban. Kata kunci yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan. Baru kita mulai dari membaca sikap dan perilaku di atas ini. 1. Menggunakan hak suara saat pemilu. Nah, kira-kira ini masuk hak kewajiban atau enggak? Halo, tidak apa-apa. Kalau saya tanya harus dijawab, biar paham. Artinya kita sambil lalu mendengarkan, sambil lalu belajar. Menurut Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu semua, menggunakan hak suara saat pemilu itu masuk hak dan kewajiban atau tidak? Masuk. Masuk. Sebagai warga negara, kita memiliki hak untuk mengikuti pemilu, sekaligus hak untuk dipilih, hak untuk mengikuti pemilu, sekaligus Hak untuk memilih. wajib, sekaligus wajib untuk mengikuti pemilu. Nah, kegiatan pemilu ini apakah ada kaitannya dengan konteks menjaga persatuan dan kesatuan? Ada. Ada. Artinya kalau tidak ada pemilu maka kita tidak ada pemimpin. Dalam sebuah negara kalau tidak ada pemimpin maka negara itu akan kocar-kacir, tidak terjamin persatuan dan kesatuan. Oke, 1 benar. Ini sudah warnanya ya, ada jawabannya ya. Yang kedua, menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Ini masuk hak kewajiban enggak? Ya. Menjaga kelestarian sumber daya alam masuk hak dan kewajiban ya. Jadi wajib kita menjaga agar tidak terjadi banjir. Tetapi ini tidak ada kaitannya dengan
persatuan dan kesatuan. Kesatuan. Tidak ada kaitannya. Ini hanya berkaitan dengan kelestarian sumber daya alam. Yang ketiga, menghormati pemeluk agama lain. Menghormati pemeluk agama lain. Wajib enggak? Wajib. Kita juga berhak dihormati enggak? Berhak ya. Berhak. Nah, ini juga ada kaitannya dengan persatuan dan kesatuan. Iya enggak? Ada. Kalau kita tidak saling menghormati antar pemeluk agama, baru-baru ini ada yang namanya moderasi beragama. Itu dalam rangka untuk menjaga persatuan dan kesatuan melalui cara menghargai, menghormati, memperlakukan umat pemeluk agama lain. Ya, ini juga ada kaitannya dengan persatuan dan kesatuan. Berarti 1 dan 3. Ternyata di opsi A, B, C, D, E itu 1 tidak gandeng dengan 3, tapi 1 gandengnya dengan 4 misalnya. Atau 3 gandengnya hanya dengan 5. Maka kemudian kita harus cari lagi jawaban yang pas. 4 menerima dan melaksanakan hasil musyawarah. Ini ada kaitannya dengan hak dan kewajiban. Juga menerima dan melaksanakan. Menerima itu hak kita, melaksanakan hasil musyawarah, kewajibannya. Menerima hasil musyawarah itu hak, melaksanakan hasil musyawarah itu kewajiban. Dan ini juga ada kaitannya dengan persatuan dan kesatuan. Di dalam soal ini tidak tertulis, tidak ada keterangan persatuan dan kesatuan warga negara. Ya. Bisa jadi warga lingkungan saja, warga setingkat RT misalnya. Andaikan tidak menerima dan melaksanakan hasil musyawarah, maka antar warga terjadi perpecahan, tidak tercipta persatuan dan kesatuan. Nah, berarti 1, 3, 4 yang sudah benar. Sementara opsi yang ada di sini 2A, 2 dan 4, B 2 dan 5, C 4 dan 5, D 1 dan 4, E 5 dan 6, 5 dan 3. Coba 5 ini kok gandeng dengan 3, menggunakan fasilitas umum seperlunya. Ini kewajiban kita selaku warga negara, tetapi tidak ada kaitannya dengan persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan ini kaitannya dengan kita selaku warga negara. Tapi kalau fasilitas ini kan benda mati. Kita fasilitas, kita nikmati, sama seperti nomor 2. Nomor 2 menjaga kelestarian alam ini kan benda mati. Tidak kaitannya dengan aktivitas sosial kita. Jadi makanya kemudian kuncinya yang ketemu di sini adalah 1 dan 4. Nah, lanjut seperti ini. Ini contoh nomor 2. Atau kita belajar soal yang lain ya. Mohon maaf sebelumnya, apakah dari teman-teman, Bapak Ibu guru dari Madiun sudah pernah atau sering ikut kelas saya ya? Belum. Ada yang sudah masuk di grup pretest ya? Yang saya buat bersama Bu Marini. Sering ikut. Nah, sudah sering. Alhamdulillah kalau seperti itu nanti kalau misalkan ada ada kegiatan belajar bersama, maka jangan lupa untuk berbagi dengan yang lain. Artinya kalau teman-teman kita di Kabupaten Madiun tidak semua masuk grup, tidak ada salahnya kalau misalkan satu kabupaten itu membuat grup khusus peserta pretest. Syukur-syukur sudah masuk dalam grup. Syukur-syukur sudah masuk dalam grup. Dari 70 ada dalam orang Zoom 72 yang tidak masuk serta Bapak Ketua Akpai dan Bu Binti. Bu Binti kan sudah guru profesional ya, Bu Binti? Insya Allah. Jadi itu trik dan tip Bapak Ibu semuanya. Nah, sebelum kita lanjut, barangkali saya contohkan soal yang lain ya. Ini hanya sebagai langkah awal bagaimana Bapak Ibu bisa memahami karakter soal, bisa memahami bentuk soal, bisa memahami apa yang harus kita lakukan lebih dulu sebelum kita memulai dan melanjutkan membaca dan mengerjakan soal-soal. Jadi seperti itu. Baik, sebelum dilanjut mungkin ada pertanyaan.
silakan. Terkait dengan aplikasi, Bapak Ibu semua apa sudah install? Apa sudah download? Apa sudah bisa? Sudah install. Sudah, alhamdulillah. Nanti nanti akan ada simulasi bersama pengawas ruang yang tentunya nanti juga akan diarahkan bagaimana posisi yang pas menurut pengawas ruang, karena tiap pengawas ruang itu tidak sama, dalam artian memiliki kebijakan yang berbeda. Ada yang minta seperti fakta integritas, itu ada yang minta untuk ditambahi materai, ada yang tidak. Cuma dari pengawas nasional kayaknya sepakat itu tidak ada materai, sehingga tidak ada misunderstanding setiap perguruan tinggi. Nah, untuk Bapak Ibu dari Madiun ini, LPTK-nya besok di mana? Malang, apa Kediri, atau Semarang? Untuk teman-teman Madiun, masuk sesi berapa ini, Bu Binti? Saya kurang paham, Mbak Habib. Coba, Bapak Ibu. Sesi 3, Pak. Sesi 3 itu. Sesi 3. Sesi 3 artinya itu di hari Sabtu ya, Sabtu pagi. LPTK-nya rata-rata dari mana? Halo? Gunung Jati. Oh, Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati, Jawa Barat. Palembang. Oh, ada yang Palembang juga. Macam-macam, Pak Hafid. Jati, Bandung. Itu sesi 3 semua untuk teman-teman yang Madiun. Enggak, Pak, beda-beda. Nah, nanti gini, semoga saya nanti bisa jalan-jalan untuk, saya sering melancong di saat ada sesi-sesi ujian seperti ini, saya biasanya suka melancong. Semoga nanti saya di sesi 1 bisa melancong ke Aceh, sehingga sedikit saya punya gambaran tentang soal-soal yang akan diujikan di sesi 2, 3, 4, 5, dan 6. Karena ini ada 6 sesi. Coba saya contohkan soal yang lain. Soal-soal ini sebenarnya soal UP, ujian pengetahuan. Tetapi ketika saya melihat kisi-kisi ya, Hampir sama. secara urutan sama, hanya saja kemudian Bapak Ibu semua nanti ketika ujian tidak urut sesuai kisi-kisi. Andaikan di kisi-kisi itu tentang fikih, bisa jadi di soal nomor 1 itu bisa dimulai dari akidah akhlak, atau dimulai dari Quran hadis, atau dimulai dari SKI, atau dimulai dari pedagogik. Nah, soal itu biasanya kalau satu ruang, satu kelas itu sama. Artinya kalau kita berada di kelas 215 misalnya, maka kita yang berada di kelas 215 itu biasanya sama. Hanya saja kemudian kelas itu diacak tidak menjadi satu kabupaten. Ada paling satu kelas yang sama itu di dalam satu kabupaten 2 atau 3 orang. Nah, kalau andaikan itu bisa belajar bareng itu lebih enak. Sebenarnya soal itu sama dalam artian tetapi diacak. Tetapi kalau sama kelasnya, maka soal itu ada yang diacak, ada yang enggak. Jadi urutannya sama dari nomor 1, 2, 3 sampai 120. Nah, kemarin ada wacana kalau soal itu bukan multiple choice ya, tapi essay atau uraian. Kemudian saya berpikir ulang, andaikan ini besok ujiannya berupa essay atau uraian, kira-kira robot mana yang bisa mengoreksi kerjaan Bapak Ibu seluruh Indonesia yang jumlahnya puluhan ribu?
Kayaknya nggak Laporan. mungkin. Kayaknya nggak mungkin selesai dalam 1 bulan. Jadi saya nggak bisa, logika berpikir saya nggak nerima gitu. Jember itu 126, Madiun sekitar 7 bulan lebih. Katakanlah 174 semuanya. berapa? 174. Wow. Katakanlah per kabupaten aja 100. Jawa Timur ada 31 kabupaten, berarti 3.100 untuk Jawa Timur, belum Jawa Tengah, belum Jawa Barat, luar Jawa. Itu berapa puluh ribu yang ikut. Dan itu sangat tidak mungkin kalau kemudian soalnya besok itu multiple choice. Ya, IC. Ya maksudnya IC atau uraian. Itu sangat tidak mungkin. Baik, Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut membahas soal aja. Kita belajar seperti yang saya katakan tadi, kita belajar mencari kata kunci. Bentar. Pak Fit, mohon maaf ini nanti disepakati kira-kira selesai jam berapa lah? Silakan, jam terserah. Jam 9 bagaimana Bapak Ibu? Kuat bahas soal sampai jam 9? Ya, insya Allah siap. Insya Allah, ya oke. Jam 9 ya Insya Bapak. Allah siap. Ya. Kekenyangan. Ini soal karakter ya. Karakter juga sekaligus soal pedagogik. Jadi, nah, contoh soal nomor 1. Pak Budi akan mengajar peserta didik kelas 5 PAI dengan KD beriman kepada Nabi dan Rasul. Jika indikator yang ingin dicapai, jadi indikator yang ingin dicapai adalah ranah psikomotor, berarti EPIPK, indikator pencapaian kompetisinya adalah di KD 4 ya. Psikomotor kan KD 4. Maka metode dan strategi pembelajaran yang tepat adalah, jadi di sini kata kuncinya permintaan soalnya adalah metode dan strategi pembelajaran untuk mencapai indikator dalam KD 4. Kira-kira materi metode apa yang tepat untuk dilakukan oleh Pak Budi, sementara materinya adalah beriman kepada Nabi dan Rasul. Nah, ini harus berpikir tingkat tinggi, high order thinking, agar anak-anak ini kan kelas 5. Perlu diketahui Bapak Ibu semua, kelas 5 ini di dalam teori nyempijet pada tahapan operasional konkret ya. Mereka itu butuh contoh-contoh konkret. Mereka butuh contoh nyata dan mereka juga harus mengalami sendiri sehingga mereka bisa menerima terutama materi beriman kepada Nabi dan Rasul. Active learning dengan strategi mix and match ya. Membuat tontonan atau tampilan. Strateginya active learning, pembelajaran aktif atau kooperatif, creative learning, strategi power of two. Ini juga hampir mirip. Cooperative learning ini belajar kelompok. Active learning dengan strategi. Nah, seperti ini Bapak Ibu semua, andaikan kita itu tidak paham, kita tidak tahu dengan banyak strategi, kita tidak tahu metode, kita tidak hafal model, kita tidak hafal metode-metode dan model-model pembelajaran,
ketika kita bertemu dengan materi beriman kepada Nabi dan Rasul, itu lebih cenderung kepada cara bermain peran untuk anak usia SD. Dalam istilah lain, kalau bermain peran itu adalah sosiodrama atau role playing. Jadi anak-anak itu mengalami sendiri, strateginya seperti itu, cooperative learning. Anak-anak mengalami apa yang mereka lakukan dengan cara bermain peran atau dikenal dengan cooperative learning. Strateginya adalah role playing. Ini sudah bukan tingkat dewa lagi sebenarnya soal-soal seperti ini. Tetapi kemudian harus kita banyak membaca dan menghafal. Nah, karena waktu kita hanya mepet, ya tinggal 1 minggu, kurang ya. Kurang dari 1 minggu, karena ini sudah hitungan besok Senin. Maka harus pahami karakter itu tadi. Yang kedua, pada masa ini anak sudah mampu menyelesaikan tugas-tugas menggabungkan, memisahkan, menyusun. Ini sudah, kalau menggabungkan ini sudah tangkap pada tahap C5 ya. Memisahkan, membandingkan, menyusun, menderetkan sudah C5. Melipat dan membagi ini pada C5. Nah, hal ini menurut Piaget anak berada pada tahap. Jadi anak-anak sudah bisa melakukan ini. Dalam teori Piaget harus kita paham anak-anak pada operasional formal misalnya. Anak-anak pada masa ketika berada pada tahap operasional formal, anak itu sudah pada usia SMP, SMA dan dewasa. Jadi 12 tahun sampai dewasa. Kita tinggal berpikir, kira-kira anak-anak kalau sudah bisa menggabungkan, memisahkan, menyusun, menderetkan, kira-kira anak usia dewasa jelas bisa ya. Tetapi di dalam hal ini, di dalam teori Piaget, kira-kira anak usia berapa sudah bisa menggabungkan, memisahkan, menyusun, menderet, dan melipat serta membagi. Sensori motorik ini usia berapa, Ibu? Masih ingat ya? 0 sampai 2 tahun. Anak ini masih merekam. Anak bayi masih merekam. Belum bisa merespon. Hanya menggunakan insting panca inderanya yang fungsi baru mata dan telinga. Merekam terus, merekam. Anak usia operasional konkret ya. Operasional konkret ini usia 7 sampai 11 tahun. Berarti ini sudah anak usia SD. Disinilah kemudian sama seperti tadi. Misalkan di nomor 1 ada contoh seperti itu. Agar anak-anak pada tahap usia operasional konkret, maka apa yang harus digunakan? Bisa jadi model soalnya seperti itu nanti. Jadi digabungkan, dibolak-balik, ada kalanya soal jadi jawaban, ada kalanya jawaban jadi soal. Jadi anak pada tahap operasional konkret ini sudah bisa menggabungkan, bisa memisahkan. Tetapi anak Bapak Ibu semuanya, walaupun pada tahap ini sudah menggabungkan, secara umum anak yang berada di wilayah desa misalnya, itu tidak semuanya bisa. Karena menggabungkan ini sudah pada level C5 ya. Ini juga diperhatikan. Ini semuanya menggabungkan, memisah, ini pada level C5. Pada level C5. Artinya anak usia pada tahapan operasional konkret untuk wilayah pedesaan, pedalaman itu masih sulit untuk itu. Walaupun ada, itu masih sedikit sehingga kita membacanya secara umum. Nah, praoperasional ini usia 2 sampai 6 ya. Proporsional ini sudah tidak masuk. Ini bukan teorinya Piaget ya. Proporsional ini sesuai proporsi. Sehingga jawaban yang benar di sini adalah yang A.
Karena secara umum anak usia 12, anak SMP, anak SMA, bahkan anak dewasa kuliah ini sudah bisa melakukan itu. Ini teori-teori seperti ini seharusnya memang dihafal, kemudian dicari ya, cari. Ini saya ambil beberapa contoh saja. Nanti kita belajar. Raise hand bisa langsung ditanggapin apa menunggu Oh, nanti? monggo silakan. Monggo, Bu Yang- Koni, ada yang ditanyakan? Monggo. Bu Koni marfu'ah. Oh, ada yang dari Jember ini ya? Nah, ya kok Jember ada yang masuk. Monggo Bu Koni, ada yang ditanyakan atau salah pencet? Halo, Bu Koni. Ada yang dari Bandung, Itan Nuraini, Jember 4, Arifandi. Nganjuk. Nganjuk. Ada Bandung. Dilanjut, Pak. Pak Hafid, kayaknya Bu Koni salah pencet atau? Jadi kalau teori-teori pembelajaran seperti itu, nah kita menggunakan logika. Linknya tersebar sampai Jember. Kok bisa ya? Berarti ini masuk grup Madiun. Baik, lanjut. Atau kalau kita mau belajar yang sesuai kisi-kisi, saya tampilkan soal yang dari Pak Encar, Bapak ya. Ini Pak Encar lebih lengkap lagi. Saya kok heran ya, soal dari Pak Encar itu di Akpai Sumatera Barat malah diperjualbelikan, sampai saya bilang sama Pak Rimefli itu, Pak ini kan bukan produknya jenengan, kenapa kemudian ini? Berani menjualbelikan. Iya, nah, saya sendiri sering kayak gini. Tidak mengaku ini hasil jeripaya saya tidak pernah mengaku ini adalah upaya saya. Makanya kemudian niatan saya tetap pada niatan awal itu, membimbing, belajar bersama tanpa harus merasa saya itu lebih pintar. Hanya saja kemudian kata orang Jawa itu bejo aja, bejo. Kabeh nyekel HP. Kowe bapak ora sing ngobah sampe anteng kabeh ora ada ngasih omong. Ini kok ngomong. Ora nyekel HP jujur. Bapak Ibu sudah punya ini ya, soal yang dari Pak Encar ya. Sudah punya semua ya, karena saya sudah share di beberapa grup itu. Madiun ada yang sudah punya apa belum? Sebenarnya di grup itu ada yang sudah ngeprint, karena ini ada 500 soal ya. Nah, baik saya tampilkan aja. Baik punya atau tidak, nanti yang belum punya bisa minta sama yang lain. Atau setelah ini saya kirimkan di kolom. Banyak yang belum Pak Hafid Madiun. Soalnya mungkin banyak yang belum ikut grup kalau dari Madiun itu. Sume. Coba di share screen dulu aja, Pak. Bentar. Saya kirim di ini ya, di kolom chat, mohon nanti disimpan. Oke, Itu instruksi toh. Kalau belum masuk grup, saya ini sampai ada grup 10 ya untuk pretest. Untuk yang PPG ada 11 sama retaker. Karena itu tadi tetap kembali pada prinsip awal itu tadi. Jadi orang penting tidak dilihat dari tingginya pangkat jabatan, tapi orang penting adalah orang yang bisa memberi manfaat untuk orang lain. Nah, itu sudah saya kirim di kolom chat, mohon buka laptop kemudian disimpan. Atau kalau sudah ada yang punya nanti bisa saling ketuk tular untuk berbagi bersama. Namanya Bang Soal. Bang Soal itu dari Pak Encar Bandung. Waktu itu ini masuk sekitar 60%. Baik, ini jumlah soalnya 500. Maaf ya, saya matikan kamera dulu karena saya mau ngudut. Nah, username anu Bang Soal.
Oke, 351. Oh, sudah kalau yang ini Pak Hafid. 923. Ya Sudah sudah. dikirim di grup Pritas kemarin ya. Ini sudah kita bagikan. 632. Ini sudah sesuai kisi-kisi. Nah, namun di sini ini kan hanya ada jawabannya. Ya sebagai ada kuncinya. Nah, yang perlu Bapak Ibu kasih tanda di sini yang belum ada tandanya adalah ini pendapat siapa misalnya. Yang pertama adalah jumhur. Dikasih tanda kuning atau kita stabilo. Yang kedua, menurut Abu Zahra itu siapa yang harus membayar zakat? Itu kedua-duanya. Menurut Ibu Hanifah yang adalah yang jika tanah disewakan orang lain, yang membayar sewa adalah yang mempunyai tanah. Jadi ini harus dihafal. Iya. Hal seperti ini harus dihafal. Nomor 4. Contoh ulama berpendapat bahwa penyewa tanah yang wajib membayar zakat. Ya, Abu Hanifah itu tadi mempunyai tanah. Oh, kecuali ya. Nah, ini kan terkecoh kan? Ini kecuali. Artinya kalau kecuali maka siapa saja ulama yang menyatakan bahwa penyewa tanahlah yang harus membayar zakat, ya ini A, B, C ini. Mahmud Saltut, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Tsauri, dan Imam Ibnu Mubarak ini sepakat seperti yang dinyatakan oleh jumhur ulama. Makanya jumhur ulama itu mengikuti pendapatnya rata-rata kalau jumhur biasanya ikut Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa yang membayar zakat itu adalah penyewa tanah. Kalau Abu Hanifah itu tadi, yaitu yang mempunyai tanah. Ini harus ditandai di yang sudah ngeprint ditandai. Nah, Bapak Ibu semuanya, soal-soal perhitungan zakat profesi seperti ini sudah yang tentu sudah sampai nisab, tentu sudah wajib zakat. Tidak mungkin soal yang ditampilkan besok cara masuk pretest. Sebentar, masuk di grup Telegram ya. Habis ini saya kirim chatnya ya, link. Oh, saya tidak masuk. Atau saya kasih nomor, nanti biar saya kirim link grupnya ke Bu Binti karena enggak pegang handphone. Biar nanti Bu Binti yang kebetulan di grup 10 ini masih ada yang kosong. Saya kirim grup 10 karena banyaknya permintaan, akhirnya saya harus membuat grup lagi. Di situ ada Bu Marini yang bertugas untuk ngirim soal, ngirim tugas. Bu Binti sudah saya kirim linknya ke Bu Binti, semoga bisa bergabung karena masih isinya baru 71. Kalau ketambahan 100 dari Madiun insya Allah masih cukup. Nah, nomor 5 ini mesti akan muncul soal-soal tentang menghitung zakat. Bapak Ibu semua, jadi kita tidak boleh terkecoh. Ada soal yang mengecoh ya. Ini kan penghasilannya 8 juta. 8 juta kemudian dikurangi pengeluaran rumah tangga 1 juta, dikurangi biaya putranya 1 juta. Berarti kalau 2 juta tinggal 6 juta. 6 juta dikurang 550 berarti tinggal 5 juta 450. Dikurangi 100 tinggal 5350. Nah, maka hasil itu tadi ini sudah ada jawabannya ya. 5350 itu langsung dikali 2,5. Untuk Bapak Ibu persen ya, karena ini persen. Untuk Bapak Ibu yang kesulitan di dalam menghitung matematika, mohon maaf, lagi-lagi saya tidak bermaksud menggurui, kebetulan sebenarnya saya suka dengan ilmu matematika. 5.350
dikali 2,5%. Persen itu kan per 100. 25% per 100. Untuk menghilangkan persen, Bapak Ibu semua, maka 0 di sini dibuang. Astagfirullah. Jadi untuk menghilangkan persen, ini nolnya dibuang. Sehingga persennya hilang. Tidak ada persen, tinggal 2,5. Untuk menghilangkan 2,5 lagi, maka 0 yang di depannya juga buang. Berarti tinggal 25. Yang artinya, Bapak Ibu tinggal mengalihkan 3.350 dikali 25. Akan ketemu 133.750. Jadi Bapak Ibu kalau itu kesulitan di dalam matematika karena memang apalagi kita sudah lama tidak belajar, kita sebagai guru keyakinan dan guru kepercayaan, maka teori dalam menghitung menghilangkan persen, menghilangkan koma, maka cukup membuang 0. Kalau persen per 100 berarti membuang 0,2. Kalau koma berarti membuang 0,1. Begitu Bapak Ibu. Besok lagi-lagi saya ingatkan, kalau ketemu dengan soal-soal seperti ini, kita tidak harus membaca ini. Coba jika dianalogkan ini sampai ini ya. Ini saya coret. Ini sudah dibaca ini. Ini malah membuang waktu seperti ini. Soal besok itu intinya itu sudah diperintahkan untuk menghitung zakat. Tidak mungkin itu tidak wajib zakat. Ada narasi jika dianalogkan, jika harta ini dapat dianalogkan pada zakat pertanian berdasarkan nisab sebesar ini, kering giling seperti ini, itu tidak usah dibaca. Itu membuang-buang waktu. Contoh, nah ini sama seperti yang atas contohnya. Penghasilan bersih. Nah, kalau sudah ketemu penghasilan bersih 5 juta, maka yang ini tidak usah dibaca ini sampai sini ini. Ini hanya hal yang nggak perlu dilakukan. Ini namanya pengecoh. Jadi langsung aja 5 juta dikali 2,5%. Atau dengan kata lain 5.000 dikali 25. Karena 0 yang belakang sudah dihilangkan dengan menghilangkan persen dan menghilangkan koma. Begitu caranya. 5.000 kali 25% ketemu 125. Begitu Bapak Ibu, biar cepat. Besok itu soal itu kemarin ada yang menjawab tidak wajib zakat. Aduh, kok bisa tidak wajib zakat? Padahal itu sudah dihitung jelas. Baik, lanjut. Kisi-kisi nomor 7. Di bawah ini termasuk zakat konsumtif tradisional. Konsumtif tradisional, konsumtif itu hanya kebutuhan untuk konsumsi tradisional bersifat tradisi. Kekunoan lah gitu lah. Yaitu zakat fitrah. Kalau beasiswa, kemudian pembelian ternak dan pertukangan, modal usaha itu beda lagi. Untuk beasiswa itu produktif kreatif. Jadi didamping untuk produktivitas juga kreatif, meningkatkan kreativitas seseorang. Pemberian ternak dan alat pertukangan ini terkenal dengan produktif tradisional karena alat-alatnya tradisional. Untuk modal usaha konsumtif kreatif. Konsumtif dikonsumsi, kreatif artinya dapat dikembangkan. Kebalik Pak. Ini gimana? Untuk modal usaha bukan produktif kreatif ya Pak? Untuk usaha produktif kreatif ya betul. Jadi iya, kalau yang beasiswa ini nanti kalau beasiswa konsumtif kreatif. Jadi ini semuanya ditandai sendiri biar tidak kemudian membaca panjang zakat konsumtif tradisional, beasiswa konsumtif kreatif, ternak konsumtif produktif tradisional misalnya. Jadi ditandai sendiri nanti. Jadi kalau konsumtif tradisional ini, kemudian
kreatif mustahik untuk menjadikan zakat sebagai modal usaha terus dikembangkan, itu berarti zakat produktif kreatif. Ini kok kreatifnya di bawah lah, produktif kreatif untuk dijadikan modal. Coba kita lagi untuk pendapat-pendapat para imam itu paten ya, tidak bisa ditawar-tawar, tidak bisa nalar. Termasuk intinya kalau SKI, Al-Quran Hadis, akidah akhlak, itu paten. Tapi kalau soal-soal pedagogik itu masih kita bisa menalar, sehingga karena sifatnya kontekstual, nantinya kita akan terjebak oleh subjektivitas. Kita akan terjebak oleh hegemoni pola pikir kita. Ada kasuistik, misalnya seorang anak pejabat atau seorang anak teman dekat melakukan pelanggaran, tidak terlambat datang ke sekolah misalnya. Ini biasanya yang terjadi, kita biasanya melindungi. Tetapi di dalam jawaban itu tidak ada itu. Maka hal itu harus kita lakukan dengan cara objektif, tidak memihak. Tidak memihak. Tokoh yang membolehkan zakat untuk masjid adalah sebagai berikut, kecuali Abdurrahman Hasan yang tidak membolehkan. Berarti yang lain membolehkan. Muhammad Saltut, Al-Maghrawi, Yusuf Qardawi membolehkan. Kita lanjut misalnya di kisi-kisi ini. Sampai 20 ini masih harus sifatnya menghafal. Kisi-kisi 32 sejarah. Bentar. Ini biasanya kisi-kisi 61. Kok masih tafsir ya? Nah, ini kisi-kisi nomor 17. Diberikan deskripsi tentang gaya belajar siswa. Tanpa menyebut nama gaya belajarnya, dalam pembelajaran mahasiswa dapat menentukan jenis teori belajar behavioristik. Seperti apa behavioristik? Ciri-cirinya harus ada. Nah, contoh soalnya seperti ini. Siswa sudah berusaha giat dan gurunya sudah mengajarkan dengan tekun. Namun jika anak tersebut belum dapat mempraktekkan perhitungan, perkalian, maka ia belum dianggap belajar. Pernyataan ini termasuk kategori. Jadi anak itu belum ada rangsangan, belum ada stimulus, belum ada kemajuan dan perkembangan, maka ini termasuk behavioristik. Nah kalau teman kita kemarin di dalam soal itu ya, justru itu lebih nampak ada respon, ada stimulus, kemudian ada timbal balik dari peserta didik. Karena adanya respon itu tadi, maka teori pembelajaran di sini adalah teori belajar behavior. Ya. Ada kognitif, ada konstruktif, biasanya nanti ada ketemu dengan kata berkembang, tumbuh. Humanistik memanusiakan manusia secara umum, tapi paling tidak ini ya untuk humanistik ini biasanya terjebak dengan ilmu-ilmu humaniora, ilmu-ilmu sosial, sehingga ini juga sangat banyak menjebak. Behavior, nah untuk contoh yang lain dari behavior, pembentukan perilaku dengan cara drill, pembiasaan disertai dengan enforcement atau hukuman masih sering dilakukan lembaga pendidikan kita sekarang. Artinya mereka masih melakukan teori-teori behavior. Ini tentang banyak teori behavior yang dicontohkan oleh Bapak Encar. Baik. Contoh yang lain. Insya Allah kalau ini sudah dipelajari, ini kemarin 60%-nya, yang masuknya 60%. Ini sebanyak 500 soal. Banyak 500 soal, memang agak sulit dihafal. Maka caranya Bapak Ibu, kalau kemudian Bapak Ibu itu kesulitan menghafal seperti itu, gunakan text to reader ya. Atau text reader to PDF di Play Store itu ada. Jadi file yang saya kirim tadi disimpan di handphone. Kemudian kita membaca dengan cara mendengarkan. Begitu Bapak Ibu. Nanti kalau sudah masuk di grup saya untuk pembahasan soal seperti ini,
Untuk pembahasan soal seperti ini akan terus berlanjut. Sepertinya sebenarnya malam ini bersama grup sebelah, cuma karena saya sudah kadung janji dengan saudara saya, dengan Bu Binti, jadi harus terpenuhi. Belum dilanjut, ada pertanyaan Bapak Ibu? Atau masih bingung? Ini waktu kita tinggal 30 menit. Bapak, mohon direspon chat kami, Bapak. Oh gitu ya. Baik, saya jawab. Pak kirim soalnya sudah dikirim di chat. Nanti saya juga kirim. Oh ya, untuk link grup Bapak Ibu, untuk link grup WA sudah saya kirim ke Bu Binti. Kalau yang dari Kabupaten Madiun sudah saya share di koordinator akpainya semuanya, masing-masing kecamatan. Cuma ini mungkin bukan dari wilayah Madiun yang tanya ini, Pak Hafid. Kalau dari Madiun sudah saya share di koordinator kecamatan masing-masing. Maaf, di-share di sini saja. Mau bertanya? Boleh silakan. Nah, ketika nanti itu kan ada soal seperti pedagogik gitu ya, seperti yang sudah Pak Hafid katakan tadi, bahwa misal ada seorang anak pejabat itu telah. Sebentar, bisa diulang? Saya unmute dulu untuk yang lain biar tidak berisik. Bisa diulangi? Halo, bisa diulang pertanyaannya? Kan dulu. Halo? Ya. Ya, langkah-langkah untuk menjawab pertanyaan pedagogik secara real, secara benar gitu gimana ya Pak ya? Soalnya misal contoh seperti yang dikatakan oleh panjenengan tadi, seorang anak pejabat itu datang ke sekolah terlambat. Nah, seumpama kita mau melindungi itu kan tidak ada jawabannya di situ. Nah, biasanya kalau misal pun ada antara jawaban kita dengan jawaban yang benar itu kan berbeda. Tidak sama gitulah ya. Nah, untuk cara menjawab pertanyaan seperti itu yang tepat itu apakah ada kata kuncinya atau bagaimana Pak ya? Terima kasih. Ya. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan yang lain. Baik, kalau nggak ada, saya kasih contoh. Tidak harus anak pejabat sebenarnya, ini soal triad. Kalau di dalam soal, kadang anak tetangga, kadang anak pejabat, kadang anak teman dekat melakukan pelanggaran. Tentu di dalam perundang-undangan kita tidak boleh pilih kasih, tidak boleh bersikap subjektif. Untuk mengetahui hal itu maka satu, kita harus pahami keywordnya dulu, kata kunci dulu. Yang kedua, karakter soal. Yang ketiga, kita memilih jawaban yang satu mendekat kebenarannya lebih tepat dari yang lain. Ini contoh, kalau nomor kita urut dari 19 contoh. Oh, kalau ini kaitannya dengan hadis ya, memakai pakaian baru ini. Jadi jawabannya Irfan seorang muslim yang taat beribadah pada hari raya Idul Fitri. Ketika hari raya Idul Fitri, dia selalu berangkat ke tempat sholat Id bersama dengan keluarganya. Amalan yang harus. Nah, amalan ini ya Bapak Ibu, ini keywordnya di sini. Tetapi ini juga sekaligus jadi pengecoh. Pengecoh apa? Selama ini kalau kita amalan itu biasanya seperti lafaz-lafaz atau zikir yang selalu kita baca. Padahal amalan yang dimaksud di sini tidak harus berbentuk amalan bacaan-bacaan zikir. Tetapi ini berkaitan dengan pelaksanaan hari beribadah pada hari raya Idul Fitri. Kira-kira hal yang tepat itu apa? Nah, ini lebih tepatnya dengan
bertakbir. Masa kita mau pergi ke masjid kita takbir, teriak-teriak? Tidak mungkin. Menunggu semua sanak saudara, sanak keluarga berkumpul sehingga bisa pergi bersama-sama ke masjid. Iya, kalau kemudian kadang kita seringkali terkendala, terlambat berangkat karena kita punya anak kecil, ribet, harus mandiin, belum bangun, macam-macam. Ini terjadi. Berangkat lebih cepat agar bisa mendapatkan saf terdepan. Ini benar di dalam sebuah hadis juga seperti itu. Saf terdepan kita akan mendapatkan pahala yang paling. Tetapi kaitannya dengan hari raya Idul Fitri, kita itu dianjurkan untuk menggunakan pakaian baru. Baru di sini pengecoh lagi. Baru tidak harus. Sebenarnya ini bahasanya yang kalau andaikan dikasih terbaru ya. Terbaru itu mungkin akan lebih mudah, tapi baru di sini kita akan berpikir, wah ini harus baju baru, baju yang baru dibeli. Tidak, kalimat baru yang di sini adalah kalimat yang maksud dari kata baru di sini adalah baru terakhir yang menghuni isi lemari kita, walaupun bukan belinya di bulan Ramadan tahun ini misalnya. Jadi ini sangat-sangat mengecoh seperti ini. Anda mengajukan cuti keluar kota, tetapi ada pelatihan. Maka ya kita tidak, saya biasanya karena kepala sekolahnya akrab dengan kita, karena kepala sekolahnya dulunya teman guru kita mencari alasan, kita menolak, kita mengikuti pelatihan tapi tidak utuh misalnya. Yang penting hadir. Kadang ada kepala sekolah memberikan keringan seperti itu kan. Mengikuti pelatihan tidak secara penuh dan izin karena ada keperluan keluarga. Maka yang melemahkan di sini adalah keperluan keluarga. Jadi kewajiban kita sebagai tenaga profesi harus tetap melaksanakan kedinasan. Karena di sini yang melemahkan adalah cuti ya. Cuti itu kan mengajukan libur di jam-jam dinas. Maka ketika ada tugas tambahan dari kepala sekolah, kita harus menunda untuk cuti dan mengikuti pelatihan secara sampai tuntas. Pihak sekolah meminta Anda untuk melakukan pembinaan secara rutin terhadap siswa yang melakukan pelanggaran. Salah satu siswa merupakan anak dari sahabat Anda. Ini juga membuat kita menjadi sikap kita menjadi subjektif ya. Ini pengecoh. Ini pengecoh. Bisa anak pejabat, bisa anak tetangga, bisa sahabat anak pejabat, anak tetangga atau saudara kita bahkan. Maka kita harus tidak boleh subjektif. Tetap objektif memperlakukan siswa karena titik tekannya adalah siswa. Kita tidak membaca itu anaknya siapa, tapi yang diutamakan prioritaskan adalah siswa. Apa yang harus kita lakukan? Memberikan teguran dan hukuman dengan membuat pernyataan untuk tidak terlambat lagi. Ini mungkin yang membuat kita menjadi ambigu, yaitu hukuman. Sekarang tidak boleh menghukum. Oke. Ini yang melemahkan jawaban A kan ada hukuman. B. Meminta peserta didik membuat tulisan pernyataan tidak datang. Nah, ini membuat tulisan sebenarnya kan bentuk hukuman juga. Ya, hukuman juga. Tetapi bahasanya tidak menggunakan kalimat hukuman. Ini juga melemahkan. C. Memberikan hukuman berupa membersihkan sampah, ini malah lebih parah lagi, tidak diperbolehkan. D. Memberikan hukuman lari lapangan, ini lebih pelanggaran HAM sudah dan perlindungan anak. E. Meminta peserta didik untuk membawa tanaman, tidak mendidik. Kenapa? Antara pelanggaran dan hukuman tidak seimbang. Membawa tanaman. Semuanya ini sebenarnya mendidik, ada proses pembelajaran, ada efek jera, ada efek kapok ya. Tetapi yang paling mendekati benar di sini ya, adalah ini. Memberikan teguran. Tegurannya bisa berupa nasihat ya.
ada hukuman, tetapi sebelumnya ada teguran atau ada nasihat dalam bahasa lain. Kalau yang lain semuanya kan menghukum B, C, D. Semuanya memberikan hukuman, tetapi belum ada solusi. Nah, carilah kunci jawaban yang itu ada solusinya. Ada jalan keluar terbaiknya. Ada soal yang lain misalnya tentang panen kayu yang seperti kita bahas pada. Jadi kalau panen kayu ada pendapat, ada opsi pilihan, kita gunakan kayu sehemat mungkin sehingga hutan tidak gundul. Bahasa sehemat mungkin, bahasa sehemat mungkin itu juga menjebak kita. Wah, ini pasti benar. Karena apa? Karena di situ ada kalimat agar hutan tidak gundul. Tapi sebenarnya di situ belum ada solusi. Semestinya solusinya apa? Dilakukan penghijauan, reboisasi. Contoh soal nomor 22 misalnya. Ketika ketemu soal seperti ini, maka seperti yang saya katakan tadi, bacalah perintah soal, petunjuk soal. Apa yang diminta dari soal ini? Pernyataan di atas yang termasuk jenis karya ilmiah. Nah, ini apa saja? Baru baca dari atas. Satu, tulisan yang memaparkan data hasil temuan lapangan atau sekolah tempat praktek pengalaman lapangan. Jadi memaparkan data. Dua, tulisan tentang analisa bidang tertentu yang ditulis secara sistematis dan disampaikan dalam suatu forum resmi. Masuk enggak ini? Kalau suatu forum resmi masuk apa? Masuk makalah. Kalau jenis karya tulis ilmiah sebagai penyelesaian akhir berarti kan penelitian. Kalau dalam suatu forum itu kan makalah. Disampaikan dalam forum itu makalah. Atau bisa jurnal. 3, tulisan yang mengemukakan pendapat penulis berdasarkan rujukan pendapat orang lain. Ini juga bisa karya tulis ilmiah sebagai penyelesaian akhir tugas, namanya penelitian pustaka. Penelitian pustaka, skripsi. Ini pernah saya alami di Malang dulu karena saya alumni Malang tahun 2003. Angkatan saya itu 90% tidak ada yang penelitian lapangan. Karena kalau penelitian lapangan itu dianggap tidak pernah baca buku, malas baca. Sehingga rata-rata kita membuat skripsinya memperbandingkan beberapa pendapat pakar atau kita melakukan riset librarian research, penelitian perpustakaan. Di 3 masuk. Tulisan yang disusun secara sistematis ini berdasarkan hasil pengkajian observasi tentang topik atau masalah tertentu. 4. Tulisan yang mengungkapkan pengetahuan baru dengan melakukan pengujian terhadap suatu hipotesis. 5. Tulisan yang menggunakan teori dan dalil baru yang dapat dibuktikan berdasarkan fakta secara empiris dan objektif. Nah, dari 1, 2, 3, 4. Sementara opsi yang ada di sini ini hanya ada 4 yang dibenarkan. Ya kan? Ada 4. Ini bingung. Ini di mana yang salah? Sementara kalau 2 sudah ketemu kesalahannya. Kita cari titik celahnya yang mana yang kemudian tidak masuk di dalam kategori jenis karya tulis ilmiah sebagai penyelesaian tugas akhir bagi mahasiswa. Coba kira-kira ada yang bisa bantu berpikir? Yang do 561 karena dulunya Kita milih dari yang tidak masuk. 1, 3, 4, 5, 6. Yang do. Kita akan memahaminya ini dulu. Sebelum kita memilih itu, kita memahaminya ini dulu. 2 tidak masuk sudah, karena secara kalau pola analisa bidang tertentu yang ditulis secara tematis disampaikan dalam forum itu kan makalah.
Yang ada duanya gugur. Yang mengemukakan pendapat penulis berdasarkan rujukan ini berarti liberal Lishat. Tulisan disusun secara sistematis ini berdasarkan hasil pengkajian observasi tentang topik atau masalah tertentu. Yang tidak ada duanya berarti tinggal D, Pak. Yang enggak ada duanya tinggal D. pinter. Jadi kalau sudah ketemu kelemahan dari jawaban itu, pilihan yang pas yaitu tadi. Ini kan enggak ketemu loh. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan sebenarnya benar. Di opsi enggak ada, lu mana ini? Pusing. Ini kok cuma 4 jawabannya. Maka ini tadi kuncinya. Suatu apa? Kelemahannya nomor 2 ya, enggak ada. Opsi A ada 5, 4, 6, 2. 2 enggak masuk. B ada 2. C ada 2. D enggak ada 2. E ada 2. Jadi besok kalau kemudian bingung sulit, itu tadi kuncinya. Cari yang sudah salah, jelas salah, kemudian carilah opsi. Ini sebenarnya kita kan tidak tahu mana yang benar. Tapi kita hanya tahu mana yang salah. Mana yang di... Setelah waktu kita membahas soal seperti kayak gini ya Pak ya. Gimana Ibu? Kayaknya soal kita kalau meneliti betul soal itu. Nanti kalau sudah gabung di grup akan rutin mengikuti kelas saya belajar bareng-bareng. Nanti makanya saya tidak bisa buka WA di ini. Coba saya kirim di Telegram. Ini kan sudah gabung di grup ya belum? Sudah Pak. Kalau sudah gabung di grup nanti sebenarnya malam ini juga belajar bareng. Saya sudah lama menyatakan siap untuk membantu teman-teman Madiun. Tidak boleh tidak harus karena al-wa'du dainun. Saya dari Riau Pak. Riau? Dari mana ya linknya Iya, itu ya? Pak. Kok bisa sampai kemana-mana? Kalau Riau, apa enggak ikut kelasnya Pak Rimefli ya? Oh gitu ya Pak. Enggak, maksudnya Ibu tidak ikut kelasnya Pak Rimefli. Kayaknya untuk daerah Padang. Sepertinya Pak Rimefli buka kelas. Cuma ada yang ini aja Pak untuk Zoom. Lainnya nggak ada. Makanya saya ikutin. Oh gitu. Baik, enggak apa-apa. Nah ini linknya saya kirim di grup. Kalau kelas saya ini enggak berbayar kok, gratis, bebas. Nih silakan yang mau gabung, yang belum gabung di grup ya, silakan bergabung. Kita belajar bareng, tidak dipungut biaya, gratis. Kalau kemarin diminta untuk iuran 25, itu untuk membeli Zoom yang berkapasitas 1000, sehingga hari ketiga, hari keberapa sudah kita tutup, tidak terima donasi karena sudah cukup untuk membeli ruang Zoom itu selama 3 bulan. 1 bulannya 1.500.000. Karena yang kita pakai kali ini hadiah dari LPTK Jember. Karena waktu itu saya menjadi ketua tim penyusun tryout ya. Jadi dapat hadiah untuk dipakai, namun kapasitasnya hanya 300. Untuk yang Riau, astagfirullahaladzim. Untuk daerah Padang, Pak Rimef, Akpai Padang itu sering juga melakukan kegiatan-kegiatan tryout dan pembahasan soal seperti ini. Nah, soal yang dari Pak Encar tadi itu kayaknya ada harganya nih kalau di Pak Rimefli itu. Kalau di saya enggak, karena itu bukan karya saya dosa nanti. Baik, lanjut ya. Soal nomor 23.
seseorang dipercaya dalam kantornya, walaupun memegang jabatan sebagai bendahara, ia selalu bertanggung jawab atas apa yang dilakukan setiap hari, baik di bidang keuangan maupun kegiatan lainnya. Sikap orang tersebut mencerminkan perilaku. Nah, ini saya buang tanggung jawab ini. Jujur, qanaah, berakhlak mulia, istiqomah, ihsan. Kaitannya dengan tanggung jawab ya. Kalau tanggung jawab, jujur itu benar. Jawabannya ini bingung kan ya. Qanaah itu lebih kepada sikap tawadhu. Jujur dalam perkataan dan perbuatan. Qanaah lebih kepada sikap kalau qanaah. Berakhlak mulia, istiqomah, konsisten, ihsan. Konsep ihsan di dalam konsep dasar agama itu kan antak butuh ka'annaka tarahu fa'ilam taruh fa'ilam yaroka. Maka di sini Bapak Ibu cari ini kan sulit. Ini mana yang benar? Cari tingkatan jawaban yang paling tinggi dari ABCDE ini. Kalau ihsan ini tidak ada kaitannya dengan tanggung jawab perilaku jabatannya sebagai bendahara. Ihsan ini kaitannya dengan sikap kita kepada Allah kalau ihsan. Tapi kalau istiqomah juga ada seperti itu, tetapi di dalam hal keseharian walaupun istiqomah lebih cenderung kepada perilaku spiritualitas kita, tapi juga kita bisa lebih konsisten, bisa dikatakan konsisten. Nah, kaitannya dengan bertanggung jawab di sini, ini lebih cenderung mendekati kepada sikap akhlak mulia. Kenapa saya katakan demikian? Karena sikap jujur, qanaah, itu include di dalam perilaku akhlak yang mulia. Orang yang bertanggung jawab, orang disiplin, orang yang qanaah, sopan, jujur. Itu artinya sudah pada tingkatan akhlak yang mulia. Jadi ambil jawaban yang tinggi, yang paling benar jawabannya. Ini sudah ada jawabannya semua sebenarnya Bapak Ibu. Kemarin sudah dapat ini ya. Kecuali yang baru gabung. Coba saya coba buka soal yang belum pernah dibahas dengan grup sebelah. Sorry. Silakan yang belum gabung di grup, gabung dulu. Ambilkan contoh yang lain. Ini paket 3. Perhatikan pernyataan berikut. Maka ketika ada pernyataan seperti ini, ingat kita harus langsung membaca petunjuk soal dari beberapa. Sorry, saya besarkan. Dari beberapa poin di atas yang termasuk ciri sistem perbajakan. Ini permintaan soalnya di sini. Ciri sistem pembajakan. Pajak ya. Pajak aturannya ditetapkan oleh undang-undang negara. Benar. Benar apa? Benar. Iya. Iya. Aturannya ditetapkan oleh dalil Al-Quran dan hadis. Ada enggak? Dalam Al-Quran dan hadis tentang pajak. Betul. Benar memang. Betul dan benar. Tetapi perlu diingat Bapak Ibu semua,
kita ini berada di negara yang berasas Pancasila, bukan negara Islam. Maka aturan yang ditetapkan di dalam Al-Quran dan hadis terkait dengan perpajakan ini sudah include di dalam perundang-undangan negara. Sehingga kalau ketemu soal seperti ini, Al-Quran dan hadis ini tidak masuk. Yang lebih nampak lagi yang nomor 4. Ya. Betul, untuk kesejahteraan umat Islam secara khusus. Ya. Jadi pajak itu untuk bukan itu, tapi dinikmati oleh seluruh warga negara. Maka jawabannya ada 1, 3, dan 35. 5. 1, 3, 5. Ya, dan ya, betul. Ini pakai headset ya, atau kipas. Nah, ini nomor 2. Komponen metode penelitian tindakan kelas. Komponen, artinya dihitung dulu ini. Coba, 1, 2, 3, 4, 5. Ini, mohon maaf, ini seharusnya 6. Di sini lengkap ya. Ini lengkap, berarti ini yang diminta urutan. Walaupun berbunyi soalnya komponen metode penelitian. Maka langkah awal yang harus kita lakukan, pertama, kira-kira apa yang dilakukan pertama? Setting penelitian. Kalau ketemu seperti ini biar cepat, apa yang dicari? Langkah berpikir dulu. Langkah berpikirnya dulu, Pak. Iya. Jadi kalau ketemu langkah pertamanya adalah langkah berpikir, maka langsung cari opsinya. Oh, yang 2 Langsung itu ketemu ada kan hanya D, ada di opsi D. Kalau misalnya ternyata kerangka berpikir ada di urutan nomor 5, ini ternyata opsi A, B, C, D, E yang diawali dari nomor 5 itu A dan E. Baru dilanjut dengan yang 1. Oh, setelah 5 kalau ke 1 bisa enggak? Jangan-jangan setelah 5 baru kedua. Jadi begitu caranya. Ini hampir mirip dengan yang tadi. Dalam bentuk soal yang berbeda. Berarti kalau sudah ketemu kerangka berpikir dulu, berarti langsung diklik, enggak harus berpikir lama. Bolehlah berpikir lama dulu. Oh ini ABC 1, 2. Hanya untuk mengecek ya, untuk mengecek mengetahui kebenarannya. Bapak Ibu, belum dilanjut. Ini dalam bentuk yang lain. Nanti akan kita bahas detail lagi di kelas sebelah ya. Dari disajikan sebuah KD kelas 12 menganalisis ya, menganalisis seperti ini sudah C4 ya. Sebentar, saya belum tampilkan KKO. Bapak Ibu masih ingat KKO ya, kata kerja operasional. Jadi kata kerja operasional itu sebagai tolak ukur sudah sampai di tingkatan berapa kemampuan peserta didik kita. Bentar, saya copy dulu. Nah, menganalisis. Jadi menganalisis seperti yang katakan tadi ini sudah pada tingkatan C4 analisis. Disajikan sebuah KD kelas 12 seperti kelas SMA sebagai berikut: menganalisis tata cara pengurusan jenazah dan hikmahnya. Berdasarkan KD di atas, maka KKO kata kerja operasional pada tingkat kompetensi C4
yang dapat digunakan dalam merumuskan indikator. Nah, indikator di sini Bapak Ibu yang dimaksud adalah indikator pencapaian kompetensi. Nah, di dalam tata aturan membuat IPK, indikator pencapaian kompetensi, paling tidak sama atau naik di dalam merumuskan IPK. Bentar saya contohkan RPP ya, mohon maaf. RPP. Ya, memang harus ini ya, harus paham keseluruhan cara membuat perangkat, cara menyusun IPK, cara menyusun tujuan. Coba saya cara menyusun IPK dulu. Ini contoh RPP saya waktu UKIN ya. Jadi gini Bapak Ibu, ingat pada KKU tadi ya, kalau KD tingkat SD itu, ini KD 3, biasanya hanya di level C2. C2 itu memahami ini C2. Masih di tingkatan lot ya. Kalau C2 sudah ya lot, C1, C2 lot, C3 baru middle ya. Jadi ini baru C2. Nah, di dalam tata cara merumuskan IPK, indikator pencapaian kompetensi ini turunannya, rumusannya harus naik. Setelah memahami, menjelaskan. Menjelaskan ini juga masih C2. Mengemukakan C2. Memperjelas ini sudah ke C3 atau bisa C4 memperjelas. Jadi harus naik. Baik, ini saya potong. Saya pindah. Ini biar, mohon maaf, biar pahamlah tata cara untuk menyusun indikator pencapaian kompetensi, juga sekaligus agar Bapak Ibu semua besok kalau ketemu soal seperti itu, minimal ada gambaran. Oh, kalau merumuskan IPK ini, menjelaskan. Dari pemahaman kan C2. Nah, ketika ada soal menganalisis, yang dimana analisis ini sudah masuk di C4, maka di dalam menyusun IPK seperti ini harus lebih tinggi. Memahami C2. Maka paling tidak IPK selanjutnya itu memperjelas. Memperjelas itu masuk di mana? Memperjelas. Ini C1, C2, memahami C3. Atau jangan-jangan sudah sampai C4 memperjelas misalnya. Atau bisa sampai C5 ya, ternyata memperjelas ada di C5. Artinya anak desa pun, anak di pinggiran pun, ini sudah bisa pada sampai tingkatan C5 memperjelas. Yang semula C2. Nah, ini juga nanti diturunkan dalam bentuk soal, Bapak Ibu. Jadi besok itu kalau menyusun RPP, KD-nya C2 memahami, maka ini harus minimal ada 3 IPK ya. Minimal ada 3 indikator pencapaian kompetensi. Nah, dari 3 IPK ini, ketika kita menyusun bahan evaluasi, menyusun LKPD, atau LKS atau soal lah gampangnya. Dari 3 KD ini kita dari 3 indikator ini bisa jadi 15 soal ini sudah memperjelas pengertian rukun udhuk misalnya. Pengertian dan rukun udhuk. Ini bisa jadi 15 atau bisa jadi 10 soal. Dan di KD di IPK 37.3 memperjelas ini sudah hot, sangat hot karena sudah C5. Sampai di sini paham nggih? Nah, kita kembali kepada
soal. Jadi Bapak Ibu besok. Nah, kalau EPK yang kita susun hanya 1, KD-nya 1, EPK-nya 1. Biasanya kita kering dalam materi ketika ngajar. Saya ngajar zakat kok cuma 1 pertemuan ya, kok sudah selesai ya, kok sudah habis waktunya, apalagi yang mau diajarkan. Kadang bingung. Karena kita tidak punya indikator, tidak punya EPK, tidak punya target yang mau dicapai. Nah, kalau kita sudah bisa menyusun indikator seperti ini, bebas, bahasa yang kita gunakan bebas. Ini susun sendiri, yang penting kata menjelaskan ini diambil dari KKO. Mengemukakan. Mengemukakan ini ada di nomor di C berapa ya? Mengemukakan. Ternyata ada di C3 sudah, dari C2 naik ke C3 langsung ke C5. Jadi besok kalau membuat soal seperti itu, membuat perangkat RPP lah. Jadi minimal ada 3 sehingga waktunya tidak habis karena kekeringan ide, kekeringan materi. Baik, kita kembali ke laptop, kembali ke soal tadi. Karena permintaan soalnya adalah menganalisis. Bisa difahami nggih, Ibu? Maksudnya maksud tujuan dari soal ini, kenapa saya harus kembangkan dalam perangkat tadi biar Bapak Ibu paham. Jadi menganalisis ini kan KD-nya, tingkat SMA biasa menganalisis gitu kan. Kalau SD hanya memahami semua. Kalau di Permen 24 itu nomor 24 tahun 2016, KD 3 untuk tingkat SD itu pada tahapan C2 memahami. Tapi kalau sudah SMA itu sudah pada tahapan menganalisis, sudah C4. Nah, kita sebagai guru PAI, ada yang di TK, ada yang di SD, ada SMP, ada yang SMA. Guru yang SMA, SMK, sudah tahapan EPK-nya sampai di menganalisis di C4, maka besok ketika ketemu soal seperti ini harus naik, ya, naik, mengkategorikan, mengelompokkan. Ini sudah di sini kategori dan mengelompokkan dievaluasi, ya, mengetahui. Nah, mengetahui ini sampai di mana? Baru C1 pengetahuan. Ini yang melemahkan dari opsi A. Oh, 2 ada lagi mengetahui. Jadi nggak usah baca lagi. Nah, 3 mengkategorikan, menyimpulkan, membedakan. Ini sudah sampai level C berapa? Kalau nggak hafal Bapak Ibu, ini besok di print gede, tempel di tembok. Ya, hafal ini nanti print yang besar, tempel pakai spreadsheet ya. Berarti itu bisa besar, tempel di tembok. Karena nggak bisa menghafal ini gitu kan. Mengkategorikan, di kategori bisa membandingkan. Terus sudah masuk C5. Menyimpulkan di C5. Membedakan ini juga masuk C5, bisa masuk kategori membandingkan atau membedakan. Jadi dari C4 ini sudah naik ke C5 semua. Kalau yang ini mengamati, masuk mengamati sama seperti menganalisis. Membuktikan, mengkategori. Berarti E, mengkategori, mengidentifikasi, dan mengamati. Mengamati ini masuk C berapa Bapak Ibu? C1. Nah, ini yang membuat kita lama berpikir di sini, mengamati. C1 mengamati. Nah, ini kan yang melemahkan ya. Mengamati itu kan hanya pengetahuan. Ini yang melemahkan. Mengamati baru dapat di level C1. Mengamati kan kasarannya melihat lah gitu kan. Maaf ini waktunya sudah sampai jam 9. Karena waktu sudah jam 9, ini hanya sebagai pengenalan awal. Bapak Ibu besok untuk yang khusus yang pretest, besok bisa lebih intens, lebih intens dan lebih
serius lagi untuk mengikuti kelas saya di grup yang sudah di-share di kolom chat ya. Kelas saya gratis, enggak bayar. Karena prinsip saya itu tadi, orang penting itu tidak dilihat dari setinggi apakah jabatan kita, maaf, biar tidak kaget. Walaupun saya guru keyakinan, Bu Binti mungkin juga kaget ya. Wah, guru keyakinan gondrong ini kan. Jadi nggak kaget. Gitu. Jadi besok lebih insentif. Ya insentif lagi. Lebih inten lagi mengikuti kelas saya. Gratis-gratis. Jadi orang penting tidak dilihat dari setinggi apakah pangkat dan jabatannya, tapi orang penting adalah orang yang senantiasa bisa memberi manfaat untuk orang-orang di sekitarnya. Begitu ya Bu Binti kira-kira. Saya malu sebenarnya sama juara nasional ini malu. Bidangnya beda-beda. Demikian saya akhiri, mohon maaf kalau ada pertanyaan, ada yang resen. Bu Koni dari tadi ini kayaknya salah pencet. Baru belajar. Pak Abdul Komarudin. Ada pertanyaan Pak Abdul Komarudin? Salah pencet. Bapak Muhammad Rofi, silakan. Bapak-bapak suka mencet-mencet ya. Bapak Muhammad Rofi? Apa salah pencet juga? Kalau nggak ada kita akhiri. Lebih intent lagi mengikuti kelas saya ya. Ikuti kelas saya. Biasanya kalau Madiun nanti pelaksanaan PPK di tahun ini ya, Bu Winti. Dalam gimana? Pelaksanaan PPK-nya ikut Kediri ya? Kediri apa ikut Malang? Kalau Madiun? Yang tahun ini ikut Sunan Kalijogo, Jogja. Oh, ke Jogja. Ya, tahun kemarin PAN Ponorogo. Ya. Nah, ya saya mumpung masih ingat ya, Bapak Ibu semua, walaupun passing grade kita KKM itu 55, tapi upayakan nilai skor itu lebih dari itu agar Bapak Ibu bisa mengikuti PPG tahun ini. Ada wacana kalau kita lulus tahun ini bisa ikut PPG di bulan Juli atau bulan September. Perengkingan penentuan perengkingan penentuan peserta PPG itu diundang satu dari nilai, kemudian masa kerja, kemudian usia. Nah, yang usianya masih muda jangan berkecil hati. Siapa tahu nilainya tinggi 99 misalnya, siapa tahu dipanggil duluan. Jangan berkecil hati. Masa kerjanya yang baru 5 tahun, jangan berkecil hati. Yang penting intinya kalau kita nilainya lebih dari KKM, bahkan melebihi teman-teman kita yang lain, siapa tahu diundang duluan. Amin. Usianya sudah masih muda, masa kerjanya juga masih belum lama, nilainya pas-pasan, ini ya manggilnya nanti ya terakhir gitu kan. Karena enggak ada yang dipertimbangkan oleh panitia nasional. Tapi kalaupun masa kerjanya masih muda, usianya muda, tapi nilainya tinggi, siapa tahu sama menjadi pertimbangan khusus oleh panitia nasional sehingga bisa berangkat tahun ini atau tahun ya semoga enggak tahun depan lah tahun ini. Gitu kan. Amin. Baik, terima kasih Bu Binti dan Bapak Ibu semuanya. Sukses Kita baru selalu. gabung, Ustaz. Gimana? Kita baru gabung. Bergabung lain waktu lagi. Pak, gimana? Ya. Derajat dari mana? Sulawesi Tenggara, Pak D. Nah, ini wilayah luar Madiun. Bisa tersebar kemana-mana ya ini? Lah ya, linknya kok bisa sampai mana-mana. Itu Dapat link dari mana, Bapak? Alhamdulillah dari teman-teman BPG juga ada juga, kemudian dari DPI Indonesia ada juga yang share-share. Dari Akpai. Oh, berarti Akpai yang sengaja menyebar. Baik, saya ini Pak Sudrajat, saya kirim link grup
grup pretest saya, kelas saya gratis, tidak berbayar. Oke. Karena Pak Derajat baru masuk di link Zoom ini, tidak apa-apa, bisa ikut ikut sesi berikutnya. Insya Allah besok malam masih membimbing teman-teman yang ikut PPG untuk persiapan lokakarya. Nah, ini jelas nanti perlu disampaikan Bu Binti untuk teman-teman yang besok malam disiapkan RPP ya. Nanti saya akan juga bimbing mandu cara menyusun RPP termasuk membuat IPK tadi, kemudian rumusan tujuan. Dan barangkali juga untuk langkah selanjutnya, itu harus gabung dengan grup saya. Untuk yang PPG kali ini ada 3 grup saya, karena juga harus membimbing dalam penyusunan PTK-nya juga ya. Bukan hanya RPP, tapi juga PTK nanti di Lokakarya dan lanjut ke PPL. Tapi besok malam kita kenalan dulu, menyusun perangkat, kemudian membuat inovasi pembelajaran. Karena kalau inovasi pembelajaran itu banyak ya, pembelajaran inovatif. Bisa pakai ini flipbook atau Quizzes itu sudah Kahoot, atau Google Form, Google Sheet itu kan sudah biasa. Nah biasanya kalau Google Sheet, Google Form itu sudah tidak mau LPTK itu, ini sudah lama, tidak menarik lagi. Minimal pakai Kahoot atau pakai Lab Worksheet atau pakai aplikasi-aplikasi lain misalnya. Gitu. Untuk besok malam teman-teman mohon disiapkan contoh RPP sehingga di samping nanti saya belajar bareng, kita juga kritisi apa yang salah, mana yang harus dibenahi. Karena terus terang kalau sudah masuk modul KKR ini sudah mulai lebih ekstra lagi untuk teman-teman yang PPG. Untuk Pak Derajat, mohon maaf karena baru gabung, sementara forum kita sudah berakhir, bisa gabung di kelas kita untuk sesi berikutnya insya Allah besok malam Selasa ya, berarti malam Rabu dan malam Kamis kita tetap bahas soal-soal dalam rangka mengantarkan teman-teman sukses dan berhasil di pretest ini. Mohon maaf sebelumnya, kurang lebihnya segala kelebihan yang ada semata-mata dari Allah dan segala kekurangannya muncul datangnya dari setan. Jadi saya tidak ikut apa-apa, saya pasrah dan Allah kejelekannya hanya milik setan. Jadi saya tidak ikut apa-apa gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas bimbingannya malam ini. Ini teman-teman insya Allah sudah saya share WA grupnya Pak Hafid, bisa bergabung. Terus untuk yang Kabupaten Madiun juga sudah saya buatkan WA tersendiri. Jadi nanti kita tunggu Pak Hafid kalau setelah sesi 1 pelaksanaan pretest, moga-moga Pak Hafid berhasil melacak soalnya. Jadi nanti insya Allah Kabupaten Madiun sekali lagi menjelang habis sesi 1 biar teman-teman juga siap gitu. Insya Allah itu. Terus untuk besok terima kasih. Ada kesempatan lagi untuk teman-teman yang sedang melaksanakan PPG, jadi untuk bimbingan perangkat pembelajaran, karena ini tadi sudah WA, Bu Binti masih bingung terkait pembuatan RPP dan lain-lainnya, jadi besok kita tunggu kesempatan waktunya. Terima kasih banyak, bicara waktu untuk membahas soal memang tidak ada habisnya, bisa kita berapapun waktu yang disediakan tetap akan berkurang, tapi kita tetap jaga kesehatan, sudah waktunya istirahat, biar tetap jaga stamina, besok nanti ketika pretest dalam keadaan sehat bisa pelaksanaan pretestnya dengan lancar. Terima kasih semuanya. Salam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Binti. Sama-sama.